saya punya lahan, punya tenaga, punya keterampilan, cuma tidak punya modal untuk membuat bangunannya, sama modal untuk berjualannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh Rizwe. Teman-teman, udah lama ya, kayaknya sekitar 3 mingguan yang lalu ada motor lewat kenceng banget. Ya begitulah kalau di Sambi ini ya, Sambi jualan soalnya. Sambi jualan. Teman-teman, kita 3 mingguan yang lalu, agak belepotan ngomongnya, saya dapat komentar itu di video bagi hasil kalau tidak salah ya, dari Majada Channel. Saya udah minta izin beliau untuk menyebutkan channelnya. Pertanyaannya seperti ini, nanti ada screenshotnya. Beliau bertanya, kalau saya punya modal, kalau saya punya lahan, kemudian punya tenaga, saya bilang pertama komentarnya kan, kalau saya punya lahan dan tenaga, gimana cara bagi hasilnya. Terus saya tanya lagi, maksudnya lahan atau gimana. Kemudian dia menjawabnya, saya punya lahan, punya tenaga, punya keterampilan, cuma tidak punya modal untuk membuat bangunannya, sama modal untuk berjualannya. Jadi saya fokuskan bahwa beliau ini dia udah punya keterampilan, terus punya lahan, punya tenaga, berarti dia punya teman atau tim ya. Saya belum menemukan atau belum ada teman yang seperti itu. Jadi Allah, rame banget jalannya. Belum punya teman yang seperti itu, teman-teman. Jadi saya tidak ada pengalaman sama sekali, cuman saya berpikir untuk menjawabnya gini, bagaimana kalau saya ada di posisi beliau. Jadi saya ada lahan, kemudian punya teamwork seperti saya ini, ada lahan nih, ada tanah kosong pinggir jalan, kira-kira prospek dan butuh bangunan. Tambah lagi satu, saya punya teamwork, jadi saya bisa ini, tapi saya tidak punya modal. Dari pertanyaan beliau, saya bisa simpulkan bahwa tim pun tidak punya modal. Maksudnya gini, andai kata tim kita punya modal, kenapa nggak patungan aja? Jadi kita patungan, misalkan aku ada 6 orang, aku punya lahan nih, aku pengen kita buka warung aja yuk. Kita udah biasa kerja di warung, bahasanya seperti saya udah punya pengalaman di warung. Kita buka usaha, tinggal kita bangun aja, nanti bagi hasilnya kita sama-sama. Itu enak. Karena saya yang punya lahan, anggap saja ini sewa. Lahannya sewa. Selebihnya bagi hasil seperti video yang ada di bagi hasil kemarin. Jadi kita sistem poin, misalkan sewa per bulannya lahan saya ini 700.000. Nah, pendapatannya misalkan sebulannya 5 juta. Yang 5 juta dikurangi 700.000, yang 4.300.000 kita bagi. Kita bagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Itu bisa, misalkan anggap aja yang modalnya 10 juta, modalnya 5 juta, itu nanti beda-beda sesuai dengan bagi hasilnya. Kalau enggak, kita buat hitungannya dulu, modalnya itu misalkan 100 juta untuk membangun sebuah rumah, itu 100 juta. Dari 100 juta itu kita bagi nih, kira-kira bisa nggak
kalau kita timnya 5 orang masing-masing 20 juta 20 juta, kalau bisa masing-masing 20 juta kita bagi adil aja. Jadi misalkan dapatnya nanti sebulannya itu 1 juta ya masing-masing 200.000 setelah dikurangin sewa ya 1 juta itu maksudnya setelah kita bagi aja 200.000 itu lebih enak kayaknya. Teman-teman satu tim kita itu pasti mau, karena apa? Karena modal kita utuh. Andai kata nanti suatu saat ada satu atau 2 tim kita yang keluar, maksudnya dia mau narik modal kita, ya kita usahakan. Misalkan 5 mau keluar 2, yang kita bertiga ini bisa menggantiin duit mereka enggak? Berdua misalkan masing-masing 20 juta, ya kita bertiga ini patungan untuk menutup 40 juta itu. 40 juta dibagi 3. Nah nanti tinggal pembagiannya 3. Nah misalkan bagi hasilnya, andai kata dari 5 orang ada yang cuma punya 10 juta, ada yang punya dan 20 juta, itu aja tinggal dibagi 100 juta itu 20 juta itu dapatnya berapa persennya. Nah nanti kita tinggal bagian persentase aja. Misalkan yang 40 juta ya berarti 40%, yang 20 juta berarti 20%. Nanti tinggal dibagi, insya Allah ketemu. Itu kalau saya berpikiran saya ya, kalau saya udah punya lahan enak banget, asli enak banget. Dan sebisa mungkin jangan utang sih kalau bisa. Soalnya mau bilang riba, ada bank syariah juga yang nggak pakai riba, tapi namanya hutang itu kita berpikir 2 kali. Soalnya teman-teman, pertama berpikir dari penghasilan kita itu langsung difokuskan untuk membayar hutang. Nah, sedangkan kerjasama kita nggak perlu bingung membayar hutang. Ada lagi itu jika kita udah udah punya tim dan masing-masing tim punya modal. Nah, dan saya berpikirnya dari pertanyaan beliau itu timnya pun nggak punya modal. Bagaimana caranya kalau saya punya lahan, punya tim, punya tenaga, tapi nggak punya modal dan nggak berani pinjam bank, atau mungkin kalau saya bilang nggak mau pinjam bank, atau tidak punya jaminan. Kadang ada seperti kemarin temen dia pengen buka usaha, berani pinjam banknya, berani datang ke banknya, cuman ditolak sama banknya karena nggak punya jaminan. Itu teman-teman, karena nggak bisa, porsinya nggak bisa buat pinjam bank. Walaupun kita punya jaminan, kalau kita nggak punya usaha, kita nggak bisa teman-teman main serta-merta minjam. Kecuali nggak tahu ya, ada yang bisa juga, cuman temanku kemarin nggak bisa karena tidak ada penghasilan tetap. Padahal kur itu bisa loh, itu kalau kita punya penghasilan. Seperti warung saya ini sering banget ditawarin dari pihak bank untuk memberikan suntikan dana atau modal, tapi karena prinsip saya sebisa mungkin jangan hutang. Nah, baik teman-teman, dari video ini saya akan coba menyampaikan pendapat saya bagaimana jika saya punya lahan, saya punya tim, terus saya punya tenaga, saya punya keahlian, tapi saya tidak punya modal untuk buka atau untuk membangun warungnya. Dan tambah lagi tim kita juga bahasanya tidak punya modal sama sekali. Ini pemikiran saya, ya nggak ada pengalaman sama sekali. Yang kedua juga saya bukan ahli ekonomi. Cuman saya berpikir kalau saya yang ada di posisi beliau, saya akan melakukan seperti ini. Oke teman-teman, saya akan coba jelaskan, mudah-mudahan cocok untuk emasnya di channel Manjada. Mudah-mudahan cocok, bisa melihat video ini. Kalau tidak, silahkan bisa komen lagi. Kita berbagi ilmu aja lah, sharing, karena saya nyari temen yang kan saya sharing juga ke temen, karena benar-benar ada yang punya lahan tapi nggak ada, malahan ada temen yang punya lahan akhirnya dia nekat ngambil bank, cuman dia ada jaminan apa, posisinya beliau masih kerja sama dengan temannya itu untuk mengajukan kur. Jadi
untuk tempat usaha itu mengajukan kur, sekarang udah buka. Ya endingnya kemarin kena pandemi itu repot juga untuk mengangsur reponya. Gitulah kalau modal utangan. Ya, teman-teman, saya akan coba jelaskan lewat tulisan aja teman-teman ya. Kalau yang tadi perlu ditulis, tulis sendiri aja. Ya teman-teman, seperti ini penjelasan saya. Teman-teman, jadi saya ini ya. Kenapa nggak bisa fokus kameranya? Nah, fokus ini. Jadi anggap saja dari pertanyaan beliau, saya menjadi beliau aja ya, saya menjadi dia, bahwa saya itu punya lahan, saya punya keterampilan, saya punya tenaga atau tim, cuman saya tidak punya modalnya. Kalau saya jadi beliau, ada apa ya? Kalau saya bila saya memiliki relasi atau kawan yang sekiranya mau diajak kerjasama, bisa pakai konsep bagi hasil. Dan jika modal tidak hanya dari satu teman, bisa dipakai sistem tanam modal atau investasi seperti yang saya jelaskan tadi, sama sistemnya. Cuman kalau kalau ini saya buatnya sistemnya sistem bagi hasil aja, yang seperti saya pernah buat videonya. Tinggal pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan pemilik modal, karena sistem bagi hasil bisa saja hitungannya pinjam kalau sistem bagi hasil teman-teman. Jadi saya tinggal mendatangi teman saya atau relasi yang punya modal, beliau udah tahu keterampilan yang saya punya untuk membuka warung Padang, kita tinggal ngomong aja. Jadi saya pinjem nih uang kamu sekitar 150 juta selama 10 tahun, nanti kamu dapat bagi hasilnya tiap bulannya sekian, seperti itu contohnya. Untuk pembangunannya kita membutuhkan modal 150 juta, kerjasama bagi hasil yang kita sepakati 10 tahun seperti tadi. Maka tiap tahun modal harus balik, kita harus balikin 15 juta tiap tahun harus ada. Dan bagi hasil yang disepakati misalkan 15%, tanpa pemilik modal itu ikut campur. Jadi pokoknya tahunnya tiap bulannya dia dapat 15% dari keuntungan bersih kita, terus tiap tahunnya dia dapat 15 juta seperti itu. Nah, jadi maka tiap bulannya kita anggap aja modal dapat 15% dari kas bersih orang kita, dan modal bisa dikembalikan tiap tahunnya 15 juta, atau bisa dibuat bulanan. Karena yang 15 juta ini akan masuk uang sewa. Bisa lihat video saya Mbak, hitungan bagi hasil jadi teman-teman. Jadi pada saat bulanan kita masukkan uang sewa. Jadi 15 juta ini benar-benar masuk biaya. Kemudian beliau dapat 15% dari keuntungan bersih kita. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari pinjaman yang syaratnya babi bu. Terus yang kedua juga kita nggak perlu bingung-bingung akan tentang tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, relasi kita juga tahu bahwa dia punya usahanya apa ya yang kita kelola itu. Kalau saya yang dikasih pertanyaan, saya punya lahan, saya punya keterampilan, itu enak. Saya dulu waktu pertama merintis usaha, bahkan saya tidak punya modal sedikit pun. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang bertanya. Manjada Channel, jika ada pertanyaan lainnya bisa lewat DM atau lewat komentar di video ini. Semoga membantu. Jika dirasa bermanfaat bisa dibagi ke yang lain. Jika ada yang perlu dikritik atau saran bisa lewat komentar, bisa saya perbaiki. Karena saya belum pernah memiliki pengalaman ataupun temen yang punya lahan, punya tim, punya keterampilan, tapi mencari modal untuk untuk bangunnya. Kalau teman-teman yang semuanya yang saya tanya, mereka pikirannya tetap
ya udah pinjem bank aja. Tapi kalau saya sebisa mungkin udahlah nggak usah urusan dengan utang-utangan, mending kita kerja dulu, kita nabung dulu, karena hidup apa adanya itu lebih enak. Oke teman-teman, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.